Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Baik, untuk hari ini bertemu dengan Ibu Guru dalam mata pelajaran kimia. Nah, agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Terima kasih Mas Bayu sudah memimpin doa pagi ini. Baik, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Uswatun hasanah, Israjul Muniro, Siti Aisyatu Zahra, Sinta Miftul Jana, Bagus Bayu Ari Andrian, Muhammad Fadil Asrar, Muhammad Syamsul Huda. Tidak masuk ya? Ada suratnya atau tidak? Tidak ada. Tidak ada yang dititipin? Tidak ada juga. Baik, untuk selanjutnya, kalau kalian berhalangan untuk tidak masuk sekolah, diharapkan untuk membuat surat. Bisa dipahami ya? Baik, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini sehat semua dan bisa hadir untuk mengikuti pelajaran. Sebelum Ibu membahas materi selanjutnya, Ibu ingin bertanya dulu pada kalian. Nah, apa itu reaksi kimia? Ada yang ingin menjawab? Siapa yang ingin menjawab? Ayo kok diam? Jangan malu-malu ya. Di sini kita belajar bersama. Iya, gimana? Aisyah mau menjawab? Iya, silahkan. Benar sekali. Jadi, reaksi kimia itu merupakan peristiwa perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi atau disebut dengan reaktan menjadi zat-zat hasil reaksi atau disebut dengan produk. Nah, pada reaksi kimia ini selalu dihasilkan zat-zat baru dengan sifat-sifat juga yang baru. Kemudian reaksi kimia ini dituliskan dengan menggunakan lambang unsur. Jadi, terdapat beberapa reaksi kimia penting dapat dilakukan dalam 3 wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Tetapi, banyak reaksi dilakukan dalam larutan air. Kenapa? Karena air itu dapat melarutkan sejumlah besar senyawa dan dalam larutan air. Jadi senyawa itu akan terurai menjadi ion sehingga dapat berpartisipasi dalam reaksi kimia tertentu. Jadi itu sedikit penambahan dari Ibu, bisa diterima? Baik, alhamdulillah kalau bisa diterima, Ibu lanjutkan untuk menjelaskannya ya. Selanjutnya, apa itu larutan air? Ada yang mau menjawab? Apa itu larutan air? Jelaskan secara singkat saja, tidak apa-apa. Baik, silahkan. Iya, Israjul ya? Silahkan. Benar sekali, jawabannya tepat ya. Jadi, larutan air itu dikenal sebagai pelarut universal, di mana reaksi kimianya itu dianggap hijau jika jalannya reaksi, prosesnya itu daur ulang, pengembangan pelarutnya tidak memerlukan kerja tambahan yang rumit, serta tidak mengkonsumsi energi berlebihan ataupun tidak menimbulkan pencemaran. Adapun fungsi dari larutan air itu ada 3. Yang pertama yaitu sebagai pelarut. Yang kedua, bahan yang dapat mendispersikan senyawa yang ada dalam bahan makanan. Dan yang ketiga yaitu dapat melarutkan garam, vitamin,
yang larut dalam air ataupun mineral. Oke, selanjutnya masih sama ya dengan pertanyaan-pertanyaan. Kita di sini mencoba untuk berdiskusi, menjawab ataupun menyanggah jawaban dari teman-teman. Jadi, sebutkan apa saja jenis larutan air. Ada yang ingin menjawab? Iya, silakan Fadil. Iya, sebenarnya jawabannya ini kurang tepat ya. Ada yang ingin menyanggah? Silahkan. Iya, Uswatun silahkan. Iya, jadi larutan ada 3, yakni larutan non-elektrolit, larutan elektrolit kuat, dan larutan elektrolit lemah. Ibu jelaskan satu persatu pengertiannya. Jadi, larutan non-elektrolit itu di mana larutannya itu tidak ada ionnya. Kalaupun ada, tapi konsentrasinya itu sangat kecil dan senyawa dalam larutan disebut zat terlarut. Kemudian yang kedua, larutan elektrolit kuat, di mana konsentrasinya itu ionnya dalam larutan tinggi. Nah, meskipun jumlahnya zat itu terlarutnya mungkin kecil, tetapi larutan ini merupakan konduktivitas atau penghantar listrik yang tinggi. Senyawa dalam larutan biasanya disebut zat terlarut. Kemudian yang ketiga, larutan elektrolit lemah, yaitu di mana konsentrasi ionnya di dalam larutan rendah. Nah, meskipun jumlah zatnya ini terlarutnya mungkin besar, tetapi larutan ini merupakan konduktivitas atau penghantar listrik yang rendah. Jadi, kebalikan dari larutan elektrolit kuat. Dan senyawa dalam larutan ini disebut dengan zat terlarut. Baik, selanjutnya ada 2 pertanyaan ya di sini. Yang pertama, sebutkan jenis-jenis reaksi kimia dalam larutan. Ada yang ingin menjawab atau Ibu tunjuk saja ya? Oke, silakan Bayu. Baik, benar sekali. Jadi, jenis-jenis reaksi kimia dalam larutan itu ada 2. Yang pertama, reaksi kimia anorganik. Yang kedua, reaksi kimia anorganik. Kemudian, jelaskan apa pengertian dari reaksi tersebut? Ada yang ingin menjawab? Atau Ibu tunjuk lagi? Iya, silahkan. Sinta mau menjawab? Iya, silahkan. Iya, baik. Betul sekali, jawabannya sangat tepat. Jadi, reaksi kimia anorganik ini pengertiannya yaitu semua kejadian dan proses kimia yang melibatkan senyawa anorganik sendiri dan unsur kimia. Kemudian, reaksi kimia organik itu studi tentang karakteristik, mekanisme, reaksi dan struktur bahan organik. Misalnya yaitu senyawa yang mengandung atom karbon dalam berbagai bentuk. Oke anak-anak, selanjutnya pertanyaan untuk yang belum menjawab sama sekali. Nah, siapa kira-kira yang belum menjawab? Ada yang belum menjawab? Oh, sudah menjawab semua. Pintar-pintar ya berarti. Baik, kalau sudah menjawab semua, bisa dijawab lagi ya. Kita diskusi bersama-sama. Jadi, reaksi kimia anorganik ada berapa macam? Siapa yang ingin menjawab? Iya, Bayu, silahkan. Iya, betul sekali. Reaksi kimia anorganik ada
6. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang mau menjawab? Ya, Ibu bacakan soalnya dulu ya. Reaksi kimia organik ada berapa macam? Iya, betul sekali, jawabannya tepat. Reaksi kimia organik ada 5 macam. Jadi, kalau reaksi kimia anorganik tadi ada 6 macam, sedangkan kalau reaksi kimia organik ada 5 macam. Baik, selanjutnya Ibu jelaskan untuk reaksi kimia anorganik. Yang pertama yaitu reaksi pembentukan, di mana reaksi pembentukan ini penggabungan atom-atom dari beberapa unsur membentuk senyawa yang baru. Contohnya dalam pembentukan molekul air, 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Sudah jelas ya? Kemudian yang kedua ada reaksi penguraian, di mana reaksi penguraian ini kebalikan dari reaksi pembentukan. Nah, pada reaksi penguraian ini senyawa terurai menjadi senyawa yang lebih sederhana atau menjadi unsur-unsurnya. Contohnya adalah 2NH3 menjadi N2 plus 3H2. Selanjutnya reaksi yang ketiga yaitu reaksi pengendapan, di mana reaksi yang salah satu produknya berbentuk endapan. Contohnya yaitu AgNO3 plus HCl, AgCl plus HNO3. Nah, jadi endapannya ini berbentuk endapan putih dari AgCl. Kemudian reaksi yang keempat yaitu reaksi pertukaran, di mana jenis reaksi ini merupakan pertukaran antara kation-kation ataupun pertukaran antara anion. Contohnya itu BaCl2 plus Na2SO4, 2NaCl plus BaSO4. Lanjut yang reaksi kelima, yaitu reaksi netralisasi. Pengertiannya yaitu reaksi penetralan asam oleh basa dan menghasilkan air. Contohnya yaitu H2SO4 plus CaOH, CaSO4 plus 2H2O. Yang terakhir yaitu reaksi pembakaran, di mana secara sederhana reaksi pembakaran ini merupakan reaksi dari unsur maupun senyawa dengan oksigen. Contohnya yaitu pada pembakaran logam besi, 4Fe plus 3O2 menjadi 2Fe2O3. Nah, sekarang reaksi kimia organik. Tadi ada 5 jenis. Yang pertama, reaksi adisi. Pengertiannya yaitu melibatkan senyawa tak jenuh atau disebut dengan senyawa yang mengandung ikatan ganda atau ikatan rangkap 3 antara atom, seperti alkena, alkuna, atau keton. Contohnya yaitu pada bromin. Kemudian yang kedua, reaksi eliminasi. Pengertiannya yaitu melibatkan penghapusan atom atau kelompok atom dari suatu molekul. Nah, ini adalah proses di mana senyawa jenuh atau dikonversi ke senyawa tak jenuh. Jadi contohnya yaitu untuk reaksi ini adalah reaksi dehidrohalogenasi. Kemudian yang ketiga yaitu reaksi substitusi, di mana atom, ion atau kelompok atom ion diganti dengan kelompok ion lain. Nah, jadi kelompok fungsional contohnya reaksi substitusi klorin. Nah, yang keempat itu ada reaksi isomerisasi. Pengertiannya yaitu senyawa menata kembali menjadi bentuk isomernya.
Jadi senyawa itu menata kembali bentuknya, bentuk isomernya maksudnya. Dan isomer sendiri merupakan senyawa dengan berat molekul dan komposisi yang sama, tetapi berbeda dalam struktur dan konfigurasi mereka. Dan ada contohnya juga, yaitu reaksi penataan ulang siklopropana. Kemudian yang kelima merupakan poin yang terakhir dari jenis reaksi kimia organik, yaitu reaksi fotokimia. Pengertiannya yaitu dimulai ketika atom dan molekul dengan penyerapan energi dalam bentuk cahaya dan melepaskan energi dengan memecahkan ikatan kimia. Contoh misalnya 6CO2 plus H2O plus energi cahaya menjadi C6H12O6 plus 6O2. Baik, untuk selanjutnya masih tetap dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaannya itu, apa saja ciri-ciri reaksi kimia dalam larutan? Ada yang ingin menjawab? Jadi nanti kalian bisa menjawab, menambah, atau menyanggah jawaban dari teman-teman kalian ya. Iya, ada yang ingin menjawab? Bagaimana ini? Kok diam semua? Apa ibu tunjuk saja? Oh iya, ada yang ingin menjawab ya? Iya, silakan Isrojul. Oke, jawabannya kurang tepat, kurang sedikit. Ada yang ingin menjawab? Baik, siapa? Aisyah ya? Ya, silakan. Iya, tepat sekali jawabannya. Terima kasih ya Aisyah. Oh iya, kenapa? Fadil? Mau menyanggah? Ya, silahkan. Ya, bagaimana Aisyah? Atas sanggahan dari Fadil? Ya, ada yang ingin menambahkan lagi atau menjelaskan lagi tentang ciri-ciri reaksi kimia dalam larutan. Setelah itu, ibu akan menjelaskan. Iya, Uswatun ya? Silakan. Nah, iya, tepat sekali jawabannya. Terima kasih atas diskusinya ya. Semangat sekali hari ini. Oke, ibu jelaskan ciri-ciri reaksi kimia dalam larutan ada 4. Yang pertama yaitu dapat menimbulkan perubahan warna. Yang kedua, dapat membentuk endapan. Dan yang ketiga, dapat menimbulkan perubahan suhu. Yang terakhir yaitu dapat menimbulkan gas. Bagaimana? Bisa diterima anak-anak semua? Baik, alhamdulillah kalau sudah bisa diterima. Baik anak-anak, di sini ibu punya 3 soal dan dikerjakan secara berkelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 2 anak. Nah, untuk soal yang nomor 1, ini untuk kelompok 1, soal yang nomor 2 untuk kelompok 2, dan untuk soal yang nomor 3 buat kelompok 3. Silakan dikerjakan, ibu kasih waktu 5 menit. Baik, apakah sudah selesai semuanya? Sudah ya, sudah cukup ya waktunya. Baik, kita bahas bersama-sama. Untuk soal yang pertama, ini kelompok 1 ya. Ibu bacakan terlebih dahulu soalnya. Di bawah ini yang merupakan contoh dari reaksi pengendapan, yaitu jawabannya yang mana kelompok 1? C.
Iya, betul. Jawabannya yaitu C. AgNO3 plus HCl menjadi AgCl plus HNO3. Kemudian soal yang nomor 2. Kelompok 2 ya. Oke, soalnya yaitu pada reaksi larutan kalium permanganat atau KMnO4 apabila direaksikan dengan larutan asam oksalat H2C2O4 dalam suasana asam ditambahkan H2SO4. Perubahan warna yang akan terjadi adalah, jawabannya yang mana? Yang A. Jawab yang A. Yang A apa B? Yakin dengan yang A? Iya, baik. Betul sekali. Jawabannya tepat. Jawabannya itu A, yaitu ungu menjadi tidak berwarna. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3 untuk kelompok 3. Baik, soalnya yaitu dari reaksi Cu plus 6 dari reaksi Cu plus 2NH O3 menjadi CuNO3 2 plus H2 yang disebut zat produk adalah yang mana? A, B, C, D, atau E? Kelompok 3 jawab yang mana? Silahkan. Yang D? Apa yang D? Iya, betul. Betul sekali, jawabannya tepat. Jadi, jawabannya itu adalah D, CuNO3 2 plus H2. Terima kasih ya untuk partisipasinya. Kalian sangat semangat sekali dalam belajar, dalam diskusi, ataupun dalam belajar secara berkelompok. Baik, sudah cukup ya untuk penjelasan materi dari Ibu. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian satu pertanyaan. Nah, di mana untuk metodenya ini nanti kalian bisa cepat-cepatan untuk menjawabnya. Nah, siapa yang paling cepat atau mendapatkan kesempatan itu, nanti Ibu akan kasih hadiah, yaitu buku tulis dan ballpoint. Sudah siap ya? Oke, silahkan siap-siap terlebih dahulu. Baik, langsung Ibu mulai ya. Pertanyaannya, endapan pada suatu reaksi kimia dapat terbentuk karena adanya zat hasil reaksi yang berupa. Iya, silakan. Aisyah ya yang mau jawab duluan. Oke. Jawabannya apa? Belum tepat ya untuk jawabannya. Ada yang ingin menjawab? Siapa? Uswatun, iya silahkan. Iya, betul sekali. Jadi, jawabannya itu adalah zat padat, di mana endapan pada suatu reaksi kimia dapat terbentuk karena adanya zat hasil reaksi yang berupa zat padat. Oke, ini Ibu kasih hadiahnya buku tulis sama ballpoint. Semoga bermanfaat ya. Baik anak-anak, jadi sampai sini ya untuk pelajaran hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran berakhir, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Iya, baik. Suatun. Silahkan.
Iya. Jadi pertanyaannya, bagaimana contoh dari reaksi kimia dapat menimbulkan perubahan warna? Begitu ya, Uswatun, untuk pertanyaannya. Iya, Ibu jawab ya. Jadi, contohnya itu dapat diamati bahwa warna ungu pada larutan kalium, permanganat, atau KMNO4 itu akan berubah jika direaksikan dengan larutan asam oksalat atau H2C2O4, tetapi dalam suasana asam seperti ditambahkan H2SO4. Nah, jadi perubahan kimia ini terjadi karena senyawa kalium permanganat itu berubah menjadi senyawa mangan sulfat atau MnSO4 yang tidak berwarna. Begitu jawaban dari Ibu. Apakah bisa dipahami dan bisa diterima? Baik, alhamdulillah sudah bisa diterima ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Baik, sepertinya tidak ada ya. Langsung saja Ibu jelaskan langsung dan serta kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi untuk hari ini yaitu dari reaksi kimia sendiri merupakan peristiwa perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi atau disebut reaktan menjadi zat-zat hasil reaksi atau produk. Terus secara alamiah ada 3 jenis larutan air, yakni larutan non-elektrolit, elektrolit kuat, dan elektrolit lemah. Kemudian ada jenis-jenis reaksi kimia dalam larutan, yaitu reaksi anorganik, yang kedua reaksi organik. Di mana reaksi anorganik ini yakni reaksi pembentukan, penguraian, pengendapan, pertukaran, netralisasi, dan reaksi pembakaran. Lalu yang reaksi organik itu terdiri dari reaksi samping atau adisi, kemudian reaksi penghapusan atau eliminasi, reaksi pergantian atau substitusi, reaksi isomerisasi atau reaksi penataan ulang, dan reaksi fotokimia. Lalu yang terakhir ada ciri-cirinya, yakni reaksi kimia dapat menimbulkan perubahan warna, dapat membentuk endapan, dapat menimbulkan perubahan suhu, dan reaksi kimia dapat menimbulkan gas. Jadi seperti itu penjelasan dari Ibu dan kesimpulannya. Untuk Mas Bayu bisa dipimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih untuk anak-anakku semua. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat untuk belajar demi masa depan dan kesuksesan kalian semua. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.